Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Anissa Mulia Ramadhani. Hari ini kita akan belajar tentang tahap persalinan, laktasi, dan nifas. Proses melahirkan atau persalinan terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, pembukaan. Tahap ini adalah proses awal yang melibatkan pembukaan serviks atau leher rahim untuk mempersiapkan kelahiran bayi. Fase laten. Serviks mulai membuka dari 0 hingga sekitar 3-4 cm. Kontraksi mulai terasa ringan hingga sedang dengan interval tidak teratur. Fase ini bisa berlangsung beberapa jam atau bahkan hari, terutama pada ibu yang baru pertama kali melahirkan. Fase aktif. Serviks membuka lebih cepat dari 4 hingga 10 cm. Kontraksi menjadi lebih kuat, lebih sering dan teratur setiap 2-3 menit. Fase ini biasanya berlangsung 4-8 jam. Yang kedua, kelahiran bayi. Dimulai ketika serviks sudah terbuka penuh 10 cm. Ibu mulai mengejan untuk membantu mendorong bayi keluar melalui jalan lahir. Kontraksi menjadi lebih kuat dan terkoordinasi. Kepala bayi biasanya muncul terlebih dahulu atau presentasi kepala, diikuti oleh tubuhnya. Durasi tahap ini bervariasi, biasanya berlangsung antara 20 menit hingga 2 jam, tergantung kondisi ibu dan bayi. Tahap ketiga, pengeluaran plasenta. Setelah bayi lahir, kontraksi berlanjut untuk mengeluarkan plasenta atau ari-ari dari rahim. Proses ini biasanya berlangsung 5-30 menit. Setelah kelahiran bayi, dokter atau bidan harus memastikan bahwa seluruh plasenta telah dikeluarkan untuk mencegah komplikasi seperti pendarahan. Pemantauan pasca persalinan. Setelah semua tahap selesai, ibu dan bayi dipantau untuk memastikan kondisi keduanya stabil. Dokter atau bidan memeriksa pendarahan, kontraksi rahim, dan tanda vital ibu. Jika ada komplikasi, misalnya persalinan lama, pendarahan, atau bayi dalam posisi sungsang, tenaga medis akan mengambil langkah intervensi seperti induksi, vakum, atau operasi sesar. Persiapan fisik dan mental ibu selama kehamilan sangat penting untuk mendukung kelancaran proses persalinan. Adapun hormon-hormon yang memengaruhi proses melahirkan yaitu pertama, oksitosin, merangsang kontraksi rahim dan membantu proses persalinan. Yang kedua, prostaglandin, melembutkan serviks dan merangsang kontraksi rahim. Yang ketiga, relaksin, melembutkan ligamen dan sendi untuk memudahkan proses persalinan. Yang keempat, estrogen dan progesteron, mempersiapkan rahim untuk persalinan. Yang kelima, adrenalin, meningkatkan energi dan mengurangi rasa sakit. Dan yang terakhir, endorfin, mengurangi rasa sakit dan meningkatkan perasaan bahagia. Laktasi adalah proses produksi dan pengeluaran air susu ibu atau ASI dari kelenjar payudara. Proses ini terjadi setelah melahirkan dan dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan oksitosin. Hormon yang memengaruhi laktasi yaitu prolaktin, berperan penting dalam mengatur produksi ASI dan mempertahankan laktasi. Oksitosin, mengatur kontraksi otot payudara untuk mengalirkan ASI. Relaksin, membantu melembutkan jaringan payudara dan memudahkan pengeluaran ASI. Estrogen dan progesteron mempersiapkan payudara untuk laktasi selama kehamilan. Insulin dan glukokortikoid mengatur metabolisme karbohidrat dan lemak untuk produksi ASI. Nifas adalah masa setelah melahirkan, biasanya berlangsung selama 6-8 minggu. Selama masa ini, tubuh ibu mengalami perubahan fisik dan emosional untuk kembali ke kondisi normal sebelum hamil. Hormon yang memengaruhi nifas yaitu oksitosin, membantu kontraksi rahim dan pengeluaran ASI. Prolaktin, mengatur produksi ASI dan memengaruhi produksi hormon reproduksi. Progesteron, membantu penyusutan rahim. Estrogen, membantu pemulihan jaringan rahim dan vagina. Dan yang terakhir, relaksin, membantu melembutkan ligamen dan sendi.
Sekian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.